Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial PHP 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi kita pada video sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan di PHP 8. Ya, di PHP itu ada yang secara umum, ya, ada 3 jenis perulangan, yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan menggunakan do while. Nah, perulangan ini digunakan untuk bagaimana kita bisa mengeksekusi coding program secara berulang-ulang. Ya, jadi bagaimana misalnya kita ingin menampilkan foto, ya, secara berulang-ulang, ya, atau kita ingin menampilkan kata berulang-ulang, ya. Nah, jadi misalnya kita ingin menampilkan teks, ya. Misalnya seperti ini teksnya, misalnya selamat datang di tutorial PHP 8. Oke, misalnya ini kita ingin menampilkan ini secara berulang-ulang. Ini secara sederhananya artinya kita buat programnya seperti ini. Misalnya ini kita ingin menampilkan kata selamat datang ini sebanyak 5 kali seperti ini. Nah, secara manualnya kita bisa menggunakan seperti ini, ya. Nah, jadi di dalam PHP kita bisa menggunakan 3 bentuk perulangan yang secara umum, ya. Mungkin nanti untuk data-data seperti array dan lainnya itu bisa menggunakan perulangan yang lain seperti for x, ya. Mungkin itu materi berikutnya. Di sini kita akan bahas dulu tentang yang umum, yaitu menggunakan for, while, dan do while. Oke, di sini kita langsung saja praktek, ya. Ya, di sini kita kasih contoh ini bagaimana menampilkan kata ini. Ini saya copy dulu. Oke, di sini seperti biasa saya sudah ada folder di server yaitu Tokoku, ya. Nah, di sini saya buat sebuah file baru yaitu namanya perulangan.php, ya. Nah, di sini saya akan buat tag dasar dulu, ya, tag dasar dari PHP. Setelah itu saya tulis echo, terus saya pastikan yang tadi, ya. Nah, ini teman-teman, ini menampilkan kata selamat datang, ya, ke halaman web, yaitu kita ingin menampilkan ini sebanyak 5 kali misalnya. Nah, sekarang kita coba dulu. Ini kita jalankan. Ya, ini udah tampil teman-teman, yaitu selamat datang, ya. Nah, ini selamat datang. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana menampilkannya 5 kali. Misalnya secara umumnya seperti ini. Nah, ini bisa kita copy sebanyak 5 kali. Oke, seperti ini, ya teman-teman, ya. Nah, setelah itu kita refresh lagi. Nah, ini dia akan nyambung ke sini, ya teman-teman. Untuk artinya ini sudah 5 kali. Oke, sekarang kita di sini kita kasih BR dulu, ya. BR itu kode HTML untuk baris baru. BR. Oke. Nah, di sini mungkin kita jalankan lagi. Nah, seperti ini, ya, teman-teman. Oke, di sini kita buat BR lagi. Oke. Nah, seperti ini, ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini kan menampilkan kata ini sebanyak 5 kali. Nah, menampilkan kata ini sebanyak 5 kali, ini masih memungkinkan mungkin kita copy paste, ya. Kita copy terus kita buat lagi. Misalnya kalau kita ingin lebih banyak lagi, mungkin ini kita copy lagi gitu, ya. Terus di sini kita kasih dulu BR. Nah, mungkin ini bisa kita jalankan. Nah, ini mungkin lebih banyak lagi. Terus kalau kita ingin lebih banyak lagi, misalnya kita copy terus, ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman, ya. Nah, ini bisa kita copy, ya, seperti itu teman-teman. Terus ini akan sangat merepotkan jika datanya itu banyak. Misalnya datanya 1000, ya, 2000, 3000 seperti itu, ya. Misalnya seperti kalau kita di Facebook misalnya kan kita bisa mempunyai foto lebih dari
satu ya atau 100 foto, atau kita ingin menampilkan teman-teman kita gitu, list teman kita di Facebook kan temannya ada yang sampai 5.000 ya kan. Nah disitulah kita perlu menggunakan perulangan ya. Jadi solusi untuk menampilkan seperti ini ya. Nah ini adalah kita bisa gunakan perulangan. Oke, baik di sini ini saya hapus lagi. Oke, nah baik teman-teman seperti ini. Oke, sekarang saya akan gunakan perulangan for, mungkin secara langsung seperti ini perulangan for. Oke, di sini kita akan langsung menggunakan perulangan for. Ya, kata kunci yang dipakai adalah for. Setelah itu di sini kita deklarasikan kita masukkan inisialisasi awal variabel i. Kita mulai dari 0 misalnya. Ini adalah inisialisasi awal atau awal dari perulangannya. Perulangannya dimulai dari berapa itu. Setelah itu kita buat i kecil sama dengan misalnya kita buat misalnya 100. Setelah itu kita buat ini namanya increment. Oke. Nah, ini kita kopikan ke dalamnya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, ini i-nya tinggal ya, teman-teman, sorry. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini kita buat BR, mungkin di sini saja kita kasih BR. Nah, ini menggunakan for untuk menampilkan kata ini sebanyak 100 kali. Ini 100 kali ya. Batasnya karena ini i kecil sama dengan 100 ya. Berarti ini dari 0 ya. Jadi kalau dari 0 berarti totalnya 101 ya, seperti itu karena nolnya masuk. Mungkin kalau teman-teman ragu misalnya saya buat dari 1 ya. Ini adalah start awal atau inisialisasi awal atau mulainya perulangan itu. Ini adalah kondisinya, batas perulangannya ya. Perulangan ini akan dilakukan selama kondisi ini bernilai benar. Selama i-nya ini yaitu masih kecil atau sama dengan 100. Ya, jadi kecil atau sama dengan 100. Nah, setelah itu i plus plus. Jadi i-nya setiap kali proses perulangan i-nya akan ditambah 1. Plus plus itu artinya ditambah dengan 1. Oke, artinya ini akan nambah terus ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 100. Oke, di sini bisa kita kasih tanda di sini i ya, kita buat seperti itu. Nah, agar nanti ada nomornya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya, teman-teman. Kita proses, kita reload. Ya, reload. Oke, nah di sini teman-teman dimulai dari 1 ya, setelah itu akan berakhir di 100. Ini menampilkan 100 kali ya, teman-teman. Oke. Nah, ini menggunakan perulangan for seperti ini, teman-teman. Artinya perulangan for itu seperti ini. Yaitu ada kondisi awal, ini awal dari mulai perulangannya. Ini ada batas akhirnya ya, teman-teman. Jadi ini batas akhirnya adalah ketika i-nya masih kecil atau sama dengan 100. Jadi selama i-nya masih kecil atau sama dengan 100, maka perulangan ini akan dilakukan. Ya, proses ini akan ditampilkan terus, dan inilah yang akan melakukan penambahan 1 ke depan. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau menampilkan dari 1 sampai dengan 100, teman-teman semua. Oke. Nah, jadi terus ingat ya, teman-teman, kata kuncinya adalah for. Ini variabel dengan nilai awalnya 1, yaitu ini menjadi kondisi awal atau start awalnya dari berapa. Terus ini adalah kondisi batas akhirnya. Nah, kondisi ini akan menentukan bahwa perulangan itu akan tetap dilakukan selama perbandingan ini bernilai true atau bernilai benar. Artinya ketika i-nya masih kecil dengan 100 atau sama dengan 100, maka perulangan ini akan tetap dilakukan. Dan
bagian yang ketiga ini adalah digunakan untuk melakukan penambahan nilai I. Artinya ini nambah satu terus gitu. Jadi perulangan pertama I-nya 1 nanti dibandingkan dengan ini. Ya, I yang kedua lanjut perulangan berikutnya I-nya menjadi 2, nanti ditambahkan terus sampai I-nya itu 101. Artinya 101 ini 101 dibandingkan dengan ini 101 kecil sama dengan 100 itu akan memberikan nilai false. Ketika memberikan nilai false artinya itu proses akan berhenti seperti itu teman-teman. Oke, baik kita lanjutkan. Bagaimana caranya kalau kita ingin dari 100 ke 0 atau 100 ke 1 teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk 100 ke 1 teman-teman, ini bisa kita bagi, kita copy ke bawah ya teman-teman. Ini kita copy ke bawah. Nah, kalau dari 100 ke 0 artinya kita mundur ya, artinya dari 100, 99, 98 gitu sampai ke 1. Nah, ini kita rubah teman-teman. Startnya itu dari 100 tadi karena kita ingin dari 100. Ini 100 ya. Nah, ini kita proses ya teman-teman. Jika ini nilainya sama dengan besar dari 0 ya, ini kita buat minus-minus. Nah, artinya dia ngurang terus. Jadi dari 100, 99, 98 gitu teman-teman. Jadi dia akan mengurangi terus seperti itu. Nah, jadi di sini saya kasih batas dulu ya. Saya kasih batas, saya kasih BR. Oke. Nah, ini teman-teman ini akan berjalan terus ketika I-nya masih besar dari 0. Jadi ketika masih besar dari 0 berarti dia masih jalan. Oke, kita coba. Sekarang kita refresh. Oke, di sini kita lihat. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang 100, 99 sampai 1 ya, teman-teman. Nah, ini. Sampai 1. Jadi ini caranya. Jadi bedanya di situ ya, teman-teman. Ada yang dari 1 sampai dengan 100 ya. Ada dengan 100 sampai ke 1 misalnya. Itu cara membaliknya ya. Ini teman-teman ya. Jadi yang paling penting itu adalah di dalam for ini ada kondisi awal, ada kondisi perulangannya, apakah perulangan itu perbandingan nilai I dibandingkan dengan nilai batasnya, yaitu kalau I-nya itu besar dari 0 maka perulangan akan tetap dijalankan dan ini akan mengurangi nilai I ini ya. Jadi yang dikurangi nilai ini ya. Nah, ini perintahnya seperti itu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman, ini cara membuat perulangan ya. Jadi cukup sederhana ya teman-teman membuat perulangan di dalam pemrograman PHP ini. Ini menggunakan perulangan for ya. Jadi jika kita lihat di sini, for ini kata kuncinya cuman ini. Terus kita buat dalam kurungnya ya, I sama dengan 1. Ini batas kondisi awalnya, awal dari perulangannya dari berapa. Terus I kecil sama dengan 100, ini artinya batasnya, kondisi. Perulangan akan dilakukan jika I-nya masih kecil atau sama dengan 100. Terus dilakukan proses penambahan I++, itu ditambah dengan 1. Ya, seperti itu teman-teman. Oke,